PSSI konfirmasi sumpah WNI oleh Romeni akan segera dilangsungkan. Tom Haye marah besar usai dicemooh fans SC-Heerenveen usai Almere menang 3-0. Kevin Dix sepakat gabung raksasa Bundesliga. Erick Thohir mengevaluasi Sintayong langsung kena teguran keras. Gonzalez turun gunung siap jadi pelatih striker timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir tegaskan akan evaluasi Sintayong setelah timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Asian Cup 2024. Indonesia kalah dari Filipina dalam laga terakhir fase grup Asian Cup 2024 ini. Tim Merah Putih kembali gagal membawa pulang trofi yang sudah diincar sejak lama itu. Setelah pertandingan usai, Erick Thohir menjelaskan Sintayong bakal menjalani proses penilaian oleh tim PSSI. Pasti dievaluasi, orang Coach Innova saja dievaluasi. Coach Shin masa tidak dievaluasi? Di kontranya ada, semua pelatih wajib dievaluasi, kata Erick Thohir. Ketika ditanya lebih lanjut soal kekecewaan kepada Sintayong setelah kekalahan dari Filipina, Erick Thohir mencoba menjawab dengan bijak. Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi semua. Nggak mau dapat salah-salahan, karena kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus, tegas Erick Thohir. Erick pun mencoba menerima kenyataan kendati target timnas Indonesia masuk semifinal gagal terwujud. Timnas Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen grup B Asian Cup 2024 dengan 4 poin. Hasil dari kemenangan melawan Myanmar dan seri dengan Laos. Sedangkan dua kekalahan dengan skor 0-1 jadi hasil akhir saat melawan Vietnam dan juga Filipina. Hasil buruk ini tentu wajib jadi pelajaran bagi timnas Indonesia dan juga Sintayong. Hasil buruk ini tentu wajib jadi pelajaran bagi Sintayong dan juga federasi untuk tidak meremehkan setiap turnamen. Semoga ini jadi pelajaran bagi semua pihak untuk berbenah di masa mendatang. Gelandang timnas Indonesia yakni Tom Haye berhasil mengantarkan Almere City meraih kemenangan pertamanya setelah pemecatan pelatih Hedwiges Maduro. Almere City mengalahkan SC-Heerenveen, mantan klub Tom Haye, dalam laga pekan ke-17 Liga Belanda 2024-2025. Bermain di Stadion Myanmar, tim tuan rumah menang dengan skor 3-0. Pada laga ini, Tom Haye bermain sejak menit awal sebelum digantikan oleh Alex Carbonell pada menit ke-62. Gelandang timnas Indonesia itu sempat mendapatkan cemooh dari fans SC-Heerenveen saat berjalan keluar lapangan. Haye yang tampak tidak senang kemudian membalas dengan memberikan isyarat tangan kepada fans tim tamu. Seusai pertandingan, Tom Haye mengaku tidak mengerti mengapa dirinya dicemooh oleh fans SC-Heerenveen. Terlebih ia merasa telah melakukan segalanya untuk mantan klubnya itu selama 2,5 tahun. Saya tidak mengerti mengapa saya dicemooh. Jadi menurut saya itu agak payah. Mungkin karena kepala saya yang buruk, kata Tom Haye. Tom Haye meninggalkan SC-Heerenveen dengan status bebas transfer pada musim lalu. Sang gelandang berharap untuk pindah ke luar negeri, tetapi hal itu pada akhirnya tidak terjadi. Sementara itu, pelatih sementara Almere City, yakni Anus Dester, mengaku bangga dengan kemenangan timnya tersebut. Proses naturalisasi striker FC Utrecht yakni Aliou Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia akhirnya terjawab. Ia dikabarkan sebentar lagi akan melakukan sumpah WNI agar bisa membela timnas Indonesia. Hal itu akan dilakukan setelah semua berkas ditinjau dan disetujui oleh DPR RI akhir Desember ini. PSSI mengungkapkan bahwa dokumen penting untuk pengajuan naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut masih dalam proses penyelesaian. Selain oleh Romeni, PSSI juga merencanakan naturalisasi 2 pemain muda lainnya, yakni Tim Geybens dan juga Dior Max untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Namun upaya ini juga masih terhambat oleh beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Kondisi ini semakin dipersulit dengan masa riset DPR yang berlangsung sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Masa riset menjadi tantangan tersendiri bagi proses persetujuan naturalisasi, karena anggota DPR sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menampung aspirasi masyarakat.
Meskipun demikian, PSSI optimis bahwa Ole Romeni bisa menyelesaikan proses naturalisasi dengan tepat waktu. Jika semua berjalan lancar, striker tersebut diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Hitungan kami untuk melawan Australia, mudah-mudahan dan tidak jauh berbeda dengan proses dua pemain lainnya. Jangan menyalahkan lembaga, riset juga ada waktunya, kata Arya Sinulinga. PSSI juga menyebutkan bahwa proses naturalisasi Ole Romeni tidak akan berbeda jauh dengan langkah yang sebelumnya ditempuh untuk pemain keturunan lainnya. Mereka memastikan akan memaksimalkan upaya agar sang pemain dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dan membela timnas Indonesia saat melawan Australia. Situasi Kevin Dijk bersama FC Copenhagen membuat tim-tim besar Eropa makin intensif untuk mengincar jasanya. Pemain timnas Indonesia tersebut mengalami saga perpanjangan kontrak dengan FC Copenhagen. Pasalnya, kontrak bek 28 tahun tersebut habis usai musim 2024-2025. Manajemen klub pun sudah menyatakan bahwa pemain tersebut akan dilepas usai akhir musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Olahraga Copenhagen. Hasil yang paling mungkin adalah Dijk tak akan bertahan, ucap Smith Nelson. Dia perlu pergi dan mencoba peruntungannya di luar negeri, dan kami berpikir itu menjadi hal yang adil, ucap sang Direktur Olahraga FC Copenhagen. Usai pernyataan tersebut, tim-tim besar Eropa makin intensif untuk memburu jasa pemain 28 tahun tersebut. Salah satu tim yang datang menawar Kevin Dijk adalah Borussia Mönchengladbach. Pemain timnas Indonesia tersebut disebut sebagai target utama tim raksasa Bundesliga Jerman di bursa transfer ini. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis SKY Sport yakni Florian Peterberg. Kevin Dijk bisa jadi didatangkan oleh tim berjuluk Die Volhen lebih cepat. Mereka bisa didatangkan lebih cepat pada Januari 2025. Kevin Dijk sekarang menjadi kandidat utama Borussia Mönchengladbach, tulis Florian Peterberg di akun Twitter pribadinya. Pembicaraan makin intensif antara Kevin Dijk dengan Borussia Mönchengladbach. Pembicaraan dilakukan melalui perwakilan sang agen. Kabar ketertarikan Kevin Dijk dengan klub raksasa Bundesliga Jerman tersebut sudah cukup lama. Kevin Dijk sudah dikabarkan bakal jadi buruan utama Borussia Mönchengladbach pada Oktober 2024 lalu. Kabar tersebut datang dari sumber yang sama yaitu Florian Peterberg. Tentu mari kita doakan semoga Kevin Dijk segera bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Penyerang legendaris timnas Indonesia yakni Christian Gonzalez menawarkan dirinya untuk menjadi pelatih striker pasukan Garuda. Tawaran ini datang seusai kegagalan di Piala AFF 2024. Kekalahan 0-1 dari Filipina membuat timnas Indonesia mengakhiri grup B Asian Cup 2024 di peringkat ketiga dengan 4 poin. Garuda kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina yang melaju ke 4 besar. Vietnam memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 10 poin, disusul Filipina lewat 6 angka. Kekalahan 0-1 dari Filipina meski bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manahan Solo membuat kiprah timnas Indonesia tamat secara prematur di Piala AFF 2024. 4 gol timnas Indonesia di Asian Cup 2024 tidak ada yang berasal dari lini depan, melainkan 3 gol dari lini belakang dan 1 gol dari bunuh diri. Komposisi penyerang timnas Indonesia di Asian Cup 2024 yang diisi oleh Rafael Strike, Hoki Caraka, Arkan Kakak, dan Ronaldo Kuateh melempem sepanjang penyisihan grup. Sesudah Garuda mengepak koper lebih cepat dari Asian Cup 2024, mantan bomber timnas Indonesia yakni Christian Gonzalez menawarkan dirinya untuk menjadi pelatih timnas Indonesia di striker. Gonzalez menjulurkan namanya dalam komentar di unggahan Instagram Erick Thohir. Siapa Erick Thohir? Kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis mantan pemain timnas Indonesia Eloko Gonzalez. Berdasarkan kabar terakhir, Gonzalez baru mempunyai lisensi CAFC. Gonzalez adalah pemain tersubur sepanjang masa Liga Indonesia. Pria kelahiran Uruguay tersebut telah mengemas 249 gol dalam belasan tahunnya berkarir di sini. Tentu mari kita doakan semoga Christian Gonzalez bisa menjadi pelatih striker di timnas Indonesia. Christian Gonzalez diyakini akan mampu membuat lini depan timnas Indonesia semakin tajam, mengingat ia merupakan salah satu striker terbaik di Indonesia. Kemampuannya dalam mencetak gol tak perlu diragukan lagi. Ia bahkan sempat menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia. Kehadiran Gonzalez di posisi pelatih striker timnas Indonesia tentu tidak apa-apa, sekalipun sudah ada Yum Ki Hoon di posisi itu.